Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi. Bapa kami yang di surga, kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang menuntun kami, memimpin kami untuk lebih dekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan kami, mengenal juru selamat kami, sehingga hidup kami ya Tuhan hanya memuliakan Tuhan dalam setiap apapun yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Baik, renungan kita pada pagi hari ini dari Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56. Saya akan membacakan kepada kita di bawah perikop nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita sudah belajar tentang nyanyian para malaikat yang memuliakan Tuhan, disampaikan oleh Musa Andi. Nah, hari ini kita juga belajar tentang nyanyian pujian Maria yang juga memuliakan Tuhan. Jadi tema renungan kita pada pagi hari ini adalah jiwaku memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jiwaku memuliakan Tuhan adalah ungkapan baris pertama dari lirik lagu pujian Maria atau sering disebut dengan Magnificat. Ya, kata Magnificat ini berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti tentang kerinduan hati Maria yang paling terdalam untuk mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Bukan hanya itu, saudara, kata Magnificat ini juga mencerminkan suatu tradisi lama yang menyangkut praktek hidup saleh dalam perjanjian lama, yaitu ketika Elisabeth memuji Maria sebagai orang yang terberkati di antara semua perempuan, ada di Lukas pasal 1 ayat 42. Di situ Maria menanggapinya dengan saleh. Di situ Maria menanggapinya dengan rendah hati. Ya, jangan memuji saya Elisabeth, tetapi pujilah Tuhan. Mari bersama-sama memproklamasikan untuk memuji, untuk memuliakan, untuk mengagungkan Tuhan. Karena Allah itu, Tuhan itu adalah penyelamat kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, secara teologis ditegaskan bahwa yang pertama, kasih karunia Allah itu nyata, ya, nyata, dan Allah dapat memakai siapa saja untuk menggenapi janjinya. Melalui rahim Maria, juru selamat yaitu Yesus Kristus lahir untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dan yang kedua, Allah memberkati dan memberi sukacita besar kepada orang yang rendah hati dan taat kepadanya. Saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar 3 alasan mengapa Maria ini bersukacita memuji, memuliakan Tuhan dengan hati terdalam. Yang pertama alasannya adalah karena Allah Juru Selamat memperhatikan kerendahan hambanya. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 47 sampai 48a,
Di situ dikatakan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Melalui nyanyian ini, saudara, Maria mengakui kehadiran Tuhan sebagai juru selamat yang akan menyelamatkan umat manusia, yang akan memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah dari dosa. Sehingga ketika misi Allah datang kepadanya melalui malaikat Gabriel yang mengatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus, dengan taat Maria melakukannya. Dia tidak menolak sama sekali. Di sini Maria menyadari kelemahan dirinya. Ya, dia menyadari dirinya itu sebagai seorang perempuan desa dari golongan rendah, dan dia mendapatkan cercaan dari orang-orang sekitarnya. Tetapi dia rela mendapat cercaan itu dari orang-orang sekitarnya karena dia hamil bukan dari hasil hubungan suami istri. Ya, pastinya orang-orang di sekitarnya akan menggosipkan dia, mencerca dia. Tetapi meskipun demikian, saudara, Maria di sini percaya pada kekuatan dan kuasa Allah yang nyata di dalam dirinya. Sehingga dengan rendah hati, ia mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, ya, yang tidak ada apa-apanya, tidak mampu menolak dan tidak mampu melawan firman Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itu ada di Lukas pasal 1 ayat 38. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kabar sukacita datang kepadanya, Maria mengalami kebahagiaan rohani. Ya, karena ia mendapatkan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Dia bukan hanya dikarunia untuk mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Yesus, tetapi ia juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengampuni dan menyelamatkannya. Sehingga dengan sukacita ia mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jadi saudara, dengan kata-kata ini, Maria mengakui kebutuhannya sendiri akan keselamatan. Dialah orang berdosa, dialah orang yang tidak ada apa-apanya, orang yang rendah, orang berdosa, yang memerlukan Kristus sebagai juru selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita bisa melihat dasar sukacita atau alasan sukacita Maria memuliakan Tuhan dengan hati terdalam, bukan karena kondisi atau situasi sekitarnya yang memuji dia. Wah, kamu hebat, kamu terberkati dari semua perempuan. Kamu dipercayakan, kamu dikarunia untuk mengandung seorang anak laki-laki, yaitu Yesus, yang akan menjadi juru selamat dunia. Bukan itu, juga bukan karena kecantikan atau kekayaannya. Tetapi yang menjadi alasan sukacitanya memuliakan Tuhan adalah Sang Pribadi Allah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Maria tidak memandang, sesungguhnya Maria ini tidak memandang Yesus yang dikandung atau yang dilahirkannya itu sebagai anak secara fisikal. Tetapi ia memandang Yesus sebagai juru selamatnya. Jadi orang-orang yang menganggap bahwa datang kepada Yesus itu harus melalui Maria, ya, adalah salah satu salah kaprah, ya, atau itu tidak dibenarkan karena Maria ini hanyalah alat atau sarana dalam menggenapi janji Allah. Sedangkan dalam memperoleh keselamatan hanyalah melalui Yesus Kristus. Ya, dalam Yohanes pasal 3, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan setiap orang yang percaya kepada Maria, tetapi setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apakah yang menjadi dasar sukacita kita? Apa yang menjadi alasan sukacita Natal di dalam hati kita? Ini lagi dalam momen Natal. Sukacita Natal kita itu apa? Kado Natal kah? Ya, liburan, holiday yang panjang 2 minggu lebih, atau pekerjaan baru dan barang-barang baru,
atau Yesus Kristus sebagai juru selamat kita? Pribadi Yesus yang membuat kita bersukacita, yang membuat alasan kita bersukacita memuliakan Tuhan. Atau di dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita mendapat berkat Tuhan misalnya, mungkin itu kesehatan, ya sepanjang tahun kita dalam keadaan sehat, Tuhan sudah memimpin kesehatan kita, keluarga kita yang harmonis, pekerjaan lancar, usaha bisnis yang lancar, kekayaan kita diberikan, ya kita memiliki kekayaan, memiliki kepintaran. Siapa yang patut kita agungkan dan muliakan? Diri kita yang bekerja keras, berusaha mendapatkan semuanya itu, rekan kita kah yang mensupport kita, keluarga kita yang mendukung kita, atau Yesus Kristus sebagai sumber berkat itu? Saudara, terkadang kita lebih fokus pada berkat, ya, pada karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada kita dan keselamatan yang kita terima. Sehingga seringkali banyak orang menyalahgunakannya, bahkan bermotivasi tidak benar, bekerja dengan arogan, ya melayani untuk menunjukkan kehebatan atau menunjukkan skill, menggunakan kekayaan untuk menutupi keadilan dan lain sebagainya. Pagi ini kita diingatkan kembali dasar sukacita, alasan sukacita Natal di dalam hati kita. Jika Kristus Yesus yang menjadi dasar sukacita kita, maka jiwa kita akan memuliakan Tuhan. Dan hati kita bergembira karena Kristus Yesus adalah juru selamat kita. Demikian jika Kristus Yesus yang menjadi fokus kita dari segala berkat, dari segala karunia, kekayaan, dan kepintaran kita yang diberikan oleh Tuhan, maka kita akan menggunakan, kita akan mengelola dan mengembangkannya untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan Maria bersukacita memuliakan Tuhan dengan hati terdalam adalah karena Allah Maha Kuasa dan Maha Kudus. Di dalam ayat 49 dikatakan, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah Kudus. Di sini Maria mengakui bahwa Allah itu Maha Kuasa. Allah sanggup melakukan segala perbuatan yang besar demi namanya yang kudus dan demi keselamatan umatnya. Termasuk proses adikodrati akan keberadaan dirinya sebagai ibu yang mengandung anak tunggal Allah, yaitu bayi Yesus. Maria percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil di ayat 37. Maka dengan iman ia taat pada Tuhan. Jadilah kepadaku sesuai perkataanmu. Jadilah kepadaku sesuai dengan kehendakmu. Terkadang saudara, ketika kita berada dalam kondisi atau situasi yang tidak menyenangkan, merugikan diri sendiri, mungkin mengganggu harga diri kita, mengganggu kenyamanan kita, kita bisa saja cepat-cepat menolaknya. Kita dengan cepat mencari alasan untuk tidak terlibat dalam situasi atau kondisi yang tidak menyenangkan itu. Tetapi kita boleh belajar dari Maria yang dengan rendah hati mengambil peran ibu yang melahirkan seorang anak laki-laki tanpa hubungan suami istri. Tetangga-tetangga mencerca, tetangga-tetangga menggosipkan, pasti menganggapnya sebagai perempuan tidak benar dan mungkin diusir dari daerahnya. Tetapi Maria tahu betul bahwa itu adalah kehendak Allah untuk menggenapi janjinya. Maria tahu betul bahwa Allah Maha Kuasa yang akan menolongnya untuk taat melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pendeta yang sekarang ini sudah jadi emeritus. Dia bersaksi begini bahwa ketika ia memulai pelayanan, ia memulai dengan nol. Tidak ada uang, tidak ada jemaat, dan harus keliling mencari jiwa. Padahal di waktu bersamaan ada tawaran pelayanan di gereja lain yang cukup mapan, biaya hidup yang cukup, ya, dan fasilitas yang lengkap. Tetapi beliau bergumul, ya, dia bergumul dan menyaksikan sekarang ini bahwa Tuhan yang penuh kuasa memimpinnya untuk melayani di satu pos PE itu. Bukan di gereja yang mapan. Meskipun di pos PI itu harus berjuang, harus berkorban, tetapi ia tahu itu adalah panggilan pelayanannya di situ. Meskipun tidak nyaman, tidak ada uang, ya, dan harus keliling mencari jiwa,
ia tetap berkomitmen untuk setia melayani Tuhan di ladang yang sudah Tuhan percayakan kepadanya. Jadi di sini pendeta ini tidak cepat-cepat meninggalkan tempat pelayanannya yang mungkin secara manusia tidak nyaman ya, tetapi ia tahu itu adalah panggilannya untuk melayani di situ. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita dihadapkan dengan krisis ekonomi misalnya, ada masalah di dalam keluarga, masalah relasi dengan pasangan, ketidakcocokan dengan sesama pelayan, bagaimana sikap kita? Apakah kita mencari jalan pintas? Ya, kalau krisis ekonomi, mencari jalan pintas, mencuri atau mengambil barang orang. Atau meninggalkan pasangan, meninggalkan keluarga kita karena masalah yang tidak selesai-selesai. Meninggalkan pelayanan karena ketidakcocokan dengan rekan pelayanan. Atau tetap bertahan dengan mengandalkan Tuhan yang penuh kuasa. Saudara, sekali lagi ditekankan bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Ya, dia sanggup memulihkan kesehatan, memulihkan pekerjaan, memulihkan hubungan yang retak, memulihkan pelayanan yang stagnan, dan memulihkan hidup kita dari dosa. Ketika kita dengan rendah hati, berserah, dan taat kepada firman-Nya. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, alasan Maria bersukacita memuliakan Tuhan dengan hati terdalam. Yang ketiga adalah karena Allah adalah penolong umat-Nya. Dalam Lukas pasal 1 ayat 51 sampai 55, di situ dipaparkan tentang Allah yang peduli dengan umat-Nya. Dikatakan bahwa ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Ia menolong Israel seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bahasa Jawa dikatakan Gusti Allah ora sare. Artinya Tuhan Allah tidak tidur. Allah yang Maha Kuasa adalah Allah penolong umat-Nya dalam segala keadaan. Tidak akan meninggalkan apalagi membiarkan umat-Nya ditindas. Membiarkan umat-Nya mati kekal. Allah tahu betul bahwa umat-Nya telah jatuh ke dalam dosa. Akibat pemberontakan, akibat ketegar-tengkukan umat-Nya. Akibat kekerasan kepala, kekerasan hati umat-Nya terhadap perintah Tuhan, terhadap firman Allah. Dan Allah pun adil menghukum umat-Nya dengan berbagai cara. Membiarkan umat-Nya ditindas oleh bangsa lain, diperbudak di bawah pimpinan yang bengis dan jahat, dan dibuang ke dalam pembuangan. Tetapi Allah yang Maha Kuasa juga mengasihi umat-Nya, saudara. Allah yang Maha Kuasa juga memperhatikan umat-Nya. Allah yang Maha Kuasa mempedulikan umat-Nya dan menolong umat-Nya dengan mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang datang ke dalam dunia menjadi manusia, untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan saya dan saudara, menyelamatkan manusia dari dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh merenungkan Tuhan kita itu tidak ada yang dapat menandinginya. Tuhan kita itu begitu sabar ya dengan kehidupan kita yang bobrok ini, yang jahat ini. Tuhan begitu mengasihi kita yang selalu, ya, yang sering menyakiti hatinya dengan perbuatan-perbuatan kita. Dan masih mau mengampuni, masih mau menerima kita kembali yang tersesat ini. Hanya satu yang Tuhan mau, yaitu kita bertobat, kita percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, saya teringat ketika saya membuat skripsi di semester akhir, saya mengambil judul eksegese Yesaya 6 ayat 8. Ini aku, utuslah aku. Dari judul ini, saudara, satu pesan Allah kepada Yesaya bahwa ketika Allah memanggilnya menjadi hambanya dan mengutusnya ke bangsa yang tegar tengkuk, maka Allah jugalah yang akan menolong dia. Allah jugalah yang akan memperlengkapi dan menyertainya. Demikian saya mengimani. Ketika saya membuat skripsi itu,
Saya mengimani bahwa ketika Allah memanggil saya menjadi hambanya, maka Allah jugalah yang akan menolong saya. Allah jugalah yang akan memperlengkapi saya dan menyertai saya dimanapun saya diutus oleh Tuhan untuk melayani. Demikian ketika kita orang-orang percaya dipanggil untuk percaya kepada Yesus, mengikut Yesus, dan menjadi murid Yesus, menjadi saksi Kristus. Maka Kristus jugalah yang akan menyelamatkan kita, yang akan memimpin kita dan menyertai kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita dipercayakan sebuah pelayanan di gereja, dipercayakan pekerjaan di kantor, dipercayakan tanggung jawab di dalam keluarga, maka mari kita lakukan itu dengan taat. Meskipun berat, ya, meskipun banyak ruginya, banyak lelahnya, banyak letih lesunya, banyak tantangan, banyak rintangannya, percayalah Tuhan akan memberi kelegaan, akan menolong dan memperlengkapi serta menyertai kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara, kita mampu meresponnya dengan taat dan rendah hati. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku sesuai perkataanmu. Jadilah kepadaku sesuai kehendakmu. Biar itu menjadi respon kita kepada Tuhan dari setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan setiap tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita, kita mampu bersuka cita melakukannya. Jiwaku memuliakan Tuhan, hidupku melayani Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Biarlah ini menjadi doa dan komitmen kita sebagai hamba Tuhan, ya, sebagai murid Kristus, sebagai anak-anak Tuhan yang taat dan rendah hati. Amin. Akan kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.